Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Jemaat GB Depok dimanapun Anda berada. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama bernyanyi untuk memulai renungan pagi kita pada pagi hari ini. Dan lagu pertama kita akan buka pujian dari Humnoi. Buku Humnoi kita di nomor 134. 134, tetaplah pegang. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa bangun dengan akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan semua berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan pada hari ini buat kami semua. Terutama Tuhan, hari ini kami sebagai orang percaya memiliki kesempatan, punya waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk bernyanyi dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, firman-Mu yang akan kami sama-sama pelajari, ini bisa memberikan kami kekuatan rohani yang membuat kami mampu melewati hari-hari kami, hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, satu lagu lagi sebelum kita belajar firman Tuhan. Satu lagu lagi di dalam ayat yang ke-135. Ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Suaramu ku rindukan. Bukan telingaku
masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari dan baca bersama-sama ini terambil dari Yakobus, ya, surat Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu jemaat sekalian menyimak di Alkitabnya masing-masing. Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 20. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan belajar firman. Tolong kami semua, biarlah firman Tuhan yang barusan kami baca memberikan kami pemahaman yang baru akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tema renungan kita ialah iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Ini adalah tema yang sudah sering kita bahas bersama-sama. Ini adalah satu topik pembicaraan yang kerap kali muncul di dalam kalangan kekristenan. Iman, perbuatan. Tetapi meskipun ini adalah tema yang sudah sangat umum dalam kekristenan, masih banyak orang Kristen yang belum memahami keterkaitan antara iman dan perbuatan. Bahkan banyak dari antara orang Kristen yang masih memiliki pemahaman bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya akan bisa dia dapat dengan dia melakukan berbagai macam perbuatan. Di antaranya misalnya, dia percaya bahwa kalau saya rajin melayani Tuhan, kalau saya rajin ke gereja, kalau saya sering membantu, menyumbang ke gereja, bahkan menjadi penyumbang terbesar dalam gereja, donatur dalam acara-acara rohani, dan membangun panti asuhan, membangun banyak gereja, maka saya bisa masuk surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, perbuatan baik tetapi tidak disertai dengan iman, maka perbuatan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Sebaliknya, iman percaya tetapi tidak disertai dengan perbuatan, itu juga sama dengan tidak ada gunanya. Nah, iman dan perbuatan ini adalah satu paket atau satu kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Ibarat sebuah koin dengan kedua sisinya. Kita semua punya koin. Koin itu kedua sisinya itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Jika satu sisi tidak ada, maka koin itu tidak bisa digunakan.
alias tidak bisa berfungsi. Nah, begitu juga dengan iman dan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai iman dan perbuatan ini, supaya jangan sampai ada kesalahpahaman antara iman, antara perbuatan. Dan jangan lagi setelah mendengar penguraian firman ini, kita berpendapat, kita berasumsi bahwa kita bisa masuk surga dengan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita akan lihat dulu apa itu definisi iman dan perbuatan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu apa itu definisi iman. Tapi tidak ada salahnya kita membaca ayatnya kembali. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Alkitab memberikan pengertian iman yang benar di sini. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dapat diartikan, dapat disimpulkan bahwa iman ini sebenarnya adalah satu. Iman ini adalah dasar. Apa maksudnya iman itu adalah dasar? Iman yang benar adalah iman yang mempunyai dasarnya apa? Sebuah dasar yang menentukan iman seseorang. Nah, setiap orang Kristen hari ini, apa dasar iman kita? Nah, dasar iman kita hari ini adalah, coba kita buka dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, dasar iman orang percaya adalah Kristus. Adalah Yesus Kristus. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh atau percaya Yesus tetapi dengan konsep yang salah, maka imannya bisa salah. Tetapi iman yang benar adalah iman yang berdasarkan kepada kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, ini fondasi iman utama kita. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tentu kita hari ini tidak bisa bertemu dengan Dia, bertatap muka dengan Yesus Kristus. Tapi Tuhan meninggalkan firman-Nya. Kalau kita buka dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman Tuhan yang kita pegang hari ini sama dengan perkataan atau ucapan Allah atau ucapan Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu hari ini kita, ya, selain berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, hari ini dasar iman kita juga kepada firman-Nya. Coba kita lihat dalam Roma, apa kata Roma? Itu Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jelas sekali di sini bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan suara-suara tertentu pada malam hari, bukan karena bisik-bisik tertentu yang datang lewat mimpi, lewat apa, bukan. Tetapi pendengaran akan firman Tuhan. Maksudnya apa? Iman ini muncul, tumbuh karena kita belajar firman, ikut pendalaman Alkitab, mendengarkan khotbah yang benar. Bukan berharap mendengarkan suara malaikat, mendengarkan suara Yesus dan sebagainya. Itu bukan iman yang benar, itu iman yang salah. Maka kalau kita bilang, kalau kita berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus percaya Yesus Kristus seperti apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya,
Paulus bilang 1 Korintus 15 ayat 8 bahwa dialah yang terakhir kalinya melihat Yesus. Yesus terakhir kalinya menampakkan diri kepadanya, setelah itu tidak ada lagi. Oleh karena itu, kalau hari ini ada orang Kristen yang berkata dia melihat Yesus, dia mendengar suara Yesus, itu sudah dipastikan bukan Yesus yang seperti Alkitab ajarkan. Karena hati-hati, banyak Yesus yang lain. Nah, kalau kita percaya akan suara Yesus lah, penampakan wajah Yesus lah, nah itu akan melahirkan iman yang salah. Karena iman yang benar, selain kita berdasarkan kepercayaan kita kepada Yesus, kita juga iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Rajin ikut PA, rajin mendengarkan pendalaman Alkitab, rajin bertanya, menggali firman Tuhan, barulah iman itu bertumbuh. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Jadi iman itu adalah dasar. Yang kedua, iman itu adalah bukti. Jadi iman itu perlu dibuktikan, perlu pembuktian. Nah, lewat apa pembuktian itu? Ya lewat perbuatan. Jadi apa definisi perbuatan itu? Perbuatan adalah hasil refleksi dari iman seseorang. Iman yang benar ini harusnya menghasilkan perbuatan yang benar juga. Tidak ada perbuatan yang benar dihasilkan oleh iman yang benar, iman yang salah. Atau iman yang salah menghasilkan perbuatan yang benar. Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang buruk, enggak ada. Kenapa? Karena iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar juga. Sebab perbuatan adalah hasil refleksi dari iman itu. Nah, kita bisa melihat ada orang yang misalnya membunuh orang, ada orang yang ngebom misalnya, tapi dia mengaku percaya Allah. Nah, kita tahu ini dasarnya di mana? Apa dasar imannya? Ada orang yang menyiksa orang lain, ada orang yang membakar tempat kebaktian orang lain, tempat berkumpulnya orang lain, tempat orang menyembah Tuhannya. Ada orang yang memaksakan keinginannya, memaksakan kehendaknya, memaksakan pengajarannya kepada orang lain yang kalau orang tidak terima, dia bisa bertindak hal yang jahat. Nah, ini kita bisa lihat, ini perbuatan salah ini. Nah, ini pasti dasarnya pasti salah. Ini dasarnya pasti salah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, oleh sebab itu hati-hati beriman, terutama orang Kristen. Hati-hati beriman, karena iman yang salah akan menghasilkan perbuatan yang juga salah. Seperti tadi, ada orang Kristen yang beranggapan kalau dia melakukan pelayanan, ya, kalau dia rajin ke gereja, rajin memberikan persepuluhan, rajin menyumbang di acara-acara gereja, menjadi donatur di acara-acara rohani, membangun gereja yang banyak, dia yakin dia pasti ke surga. Tidak. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena imannya salah. Loh, kan bukannya dia orang Kristen, Pak? Ya. Kristen tidak sama dengan pasti masuk surga, saya kasih tahu. Tidak pasti. Kita tidak pernah mengajarkan orang yang jadi Kristen pasti masuk surga. Orang yang pasti masuk surga adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, yang sudah menggantikan segala dosanya di atas kayu salib. Berapa banyak dosa yang Tuhan Yesus sudah gantikan? Semuanya, seluruh dosa, bukan satu-satu dosa. Seluruh dosa Tuhan gantikan di atas kayu salib. Ya. Yesus menggantikan dosa seisi dunia, seluruhnya. Bukan satu-satu dosa. Karena banyak hari ini orang Kristen juga berpikir bahwa setiap kali bikin dosa bertobat, setiap kali bikin dosa bertobat. Nah, ini berarti dia ada hal yang salah dalam pemikirannya, bahwa Yesus menanggung satu-satu dosa. Tidak. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, salah beriman akan menghasilkan perbuatan yang salah. Salah dasarnya iman yang salah juga akan menghasilkan perbuatan yang salah. Sebab di awal kita sudah bilang bahwa iman dan perbuatan ini adalah satu paket. Tidak ada orang yang hanya mau punya iman tapi tidak mau punya perbuatan.
Tidak ada orang yang punya perbuatan tapi tidak punya iman. Gak ada. Perbuatan muncul karena keyakinan orang tersebut. Keyakinan orang tersebut itu bersumber kepada apa dasar iman. Ini sesuatu hal yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu merupakan hasil dari apa yang dia imani, apa yang dia percayai. Nah, apa yang dia imani dan apa yang dia percayai ini berdasarkan berlandaskan kepada apa dasar iman orang tersebut. Nah, orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dasarnya adalah Yesus Kristus, dasar imannya Alkitab, firman Tuhan. Dari sinilah muncul iman kita. Dan iman ini akan merefleksikan perbuatan setiap orang percaya dengan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kalau kita kembali ke dalam Yakobus tadi, ya, kembali ke dalam Yakobus tadi, lalu bagaimana iman yang dimaksudkan dalam surat Yakobus ini? Iman yang seperti apa yang dijelaskan oleh Yakobus di sini dalam pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 20 tadi. Nah, yang pertama yang kita dapatkan di ayat 14 sampai 17, saya akan baca ulang lagi. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu, ya, bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Yakobus menjelaskan di sini yang pertama bahwa iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Begini. Iman ini kan adalah kunci keselamatan. Mengapa kita yakin saya pasti diselamatkan? Ya karena iman saya itu. Karena Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Nah, ini kan iman kita. Kita yakin dan percaya kalau kita meninggalkan tubuh dan dunia ini, kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Atau pada saat Tuhan nanti datang menjemput kita dan kita masih hidup saat itu, Tuhan akan mengangkat dan kita ikut dalam pengangkatan tersebut, dan kita akan berkumpul dengan Tuhan di surga. Nah, itu iman. Iman dasar dari segala itu yang kita harapkan. Iman ini kita berharap berkumpul bersama Tuhan, hanya kita punya iman ini. Nah, iman ini adalah kunci keselamatan kita. Nah, ketika seseorang percaya Kristus, Alkitab mengatakan bahwa ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca ayatnya supaya jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita lihat firman Tuhan di situ. Jadi katanya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, apa maksudnya? Bagaimana seseorang itu bisa ada di dalam Kristus? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah ada di dalam Efesus. Ya, Efesus pasal 1. Efesus 1 ayat 13.
Bagaimana seseorang bisa di dalam Kristus? Efesus 1:13, firman Tuhan bilang begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bagaimana kita bisa ada di dalam Dia, di dalam Kristus? Yang pertama, stepnya adalah, langkah pertamanya adalah mendengarkan firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Injil keselamatan. Ketika disampaikan Injil keselamatan, bahwa kita mesti percaya, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menghapus segala-gala dosa kita, seluruh dosa kita. Kita percaya Yesus mati bagi semua dosaku, dan hari ini aku hidup baginya. Nah, ketika kita mendengar Injil keselamatan itu, lalu kita percaya dengan Injil keselamatan itu, maka katanya dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus memateraikan kita. Apa arti dimateraikan? Materai ini kan adalah satu alat yang menyatakan ini milik kita. Kalau kita punya satu surat, itu surat berharga, kita berikan materai di situ, tanda tangan lagi, ada stempel lagi misalnya. Nah, materai itu mengukuhkan, menjelaskan bahwa ini dokumen sah milik saya, atau surat tanah ini sah milik saya, ini sah secara hukum. Nah, materai, Roh Kudus menjadi materai dalam setiap orang percaya. Pada saat kita percaya itu, ini membuktikan, menjelaskan bahwa ketika kita bertobat dan percaya sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka pada saat itu kita diberikan stempel khusus dari Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya, membuktikan bahwa sejak saat itu dan seterusnya, selama kita percaya, kita ada di dalam Kristus. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, kita kembali ke dalam 2 Korintus tadi 5:17, ya. Jadi katanya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, hari ini kita adalah ciptaan yang baru. Mengapa kita bisa jadi ciptaan yang baru? Karena yang lama, manusia lama kita, sudah kita setujui disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Mengapa kita jadi ciptaan yang baru? Karena posisi Yesus anak Allah, orang kudus, ini diberikan kepada kita, dan posisi kita orang berdosa diambil alih oleh Yesus. Dan sejak saat kita bertobat dan percaya, hari itulah kita menjadi ciptaan yang baru. Ada yang bertanya, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, apakah kita tidak berdosa lagi, Pak? Setiap orang yang sudah bertobat dan percaya, ketika masih ada di dalam dunia, ini tidak lepas dari yang namanya jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekali lagi, tidak hidup di dalam dosa, melainkan jatuh ke dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Nah, lalu apa yang saya lakukan ketika saya jatuh dalam dosa? Apakah saya perlu bertobat lagi? Tidak. Pertobatan itu sekali untuk selamanya. Nah, ketika seorang jatuh dalam dosa, apa yang harus dia lakukan? Alkitab berkata, akuilah segala dosamu, maka dia adalah setia dan adil. Posisi kita dengan Allah Bapa itu seperti ayah dan anak. Kita memanggil dia Bapa, dia memanggil kita anak. Ketika ini ilustrasi, ketika anak saya melakukan kesalahan, contohnya dia menyenggol gelas kopi saya yang saya simpan di atas meja. Akhirnya kopi itu tumpah, gelasnya pecah. Dan menyadari hal itu, tentu saya marah. Karena kopinya belum diminum. Lalu anak saya datang kepada saya. Dia bilang, "Papa, saya minta maaf. Saya minta ampun. Saya menyesali perbuatan saya tadi. Saya sudah menjatuhkan gelas Papa, padahal Papa belum minum kopinya. Saya menyesal dan sangat menyesal, Papa." Ketika dia datang kepada saya sebagai orang tua, apa yang saya lakukan? Oke, marah, tapi ketika dia menyadari dia salah dan dia berjanji tidak akan ulang itu lagi, itu namanya bertobat, menyesali dan berjanji tidak ulang itu lagi. Sebagai seorang ayah, apa yang saya lakukan? Mengampuninya, memaafkannya. Nah, suatu hari
Suatu hari dia menyenggol gelas kopi saya lagi yang saya simpan di atas meja. Tentu saya sudah mengampuni, memaafkan dia karena dia anak saya. Apapun alasannya, dia anak saya. Semarah-marah pun, sekecewa pun apapun saya kepada dia, saya sudah pasti akan mengampuninya. Tetapi saya hanya mau lihat, ini anak sadar nggak dia sudah buat kekeliruan. Kalau tiba-tiba dia sudah buat kesalahan lagi dan dia datang lagi ke saya dan dia menyesali, dia tidak perlu minta maaf lagi, minta ampun lagi, karena saya sudah pasti minta ampun. Dia bilang, Pak, saya menyesal, tadi nggak sengaja. Oke, yaudah, lain kali hati-hati ya. Nah, sebenarnya posisi kita dengan Tuhan itu mirip-mirip seperti itu, bahkan lebih hebat daripada itu. Pertobatan kita sekali untuk selamanya. Tetapi ketika kita orang percaya jatuh ke dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang tahu diri kita sudah buat salah, kita pasti bilang, Tuhan, tadi saya nggak sengaja. Saya tanpa saya sadari saya sudah lakukan ini, Tuhan. Saya menyesal sekali. Tuhan butuh itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan butuh itu. Tuhan perlu pengakuan itu. Nah, kembali ke dalam topik kita hari ini. Seorang yang baru, ciptaan baru, pastilah memiliki tindak tanduk yang baru, yang membuktikan bahwa dia sekarang sudah menjadi orang percaya. Karena Kristus ada di dalam dia. Ya, coba kita buka dalam Galatia. Ya. Kita lihat Galatia pasal 2 ayat 20. Ini statement Rasul Paulus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini statement Paulus bahwa dia sadar hari ini, Paulus sadar bahwa hari ini dia hidup. Sebenarnya ini bukan hidup dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Itulah yang membuat dia menjadi ciptaan baru. Kristus tinggal dalam hatinya. Tandanya adalah Roh Kudus. Ya. Hidup kita yang kita hidupi sekarang di dalam daging, di dalam dunia ini adalah hidup karena Kristus, karena iman kita kepada Kristus. Di awal tadi sudah saya singgung, ketika kita percaya Kristus, apa yang kita percaya? Saya percaya segala dosa saya digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya mengaminkan Yesus mati bagi saya dan saya hidup baginya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Jadi iman tanpa perbuatan sama dengan mati, sama dengan tidak ada fungsinya. Iman tanpa disertai perbuatan itu sama dengan orang mati, tidak ada aksinya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka itu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Tuhan hanya perlu pengakuan iman kita. Tuhan tidak perlu perbuatan kita. Tetapi manusia di dunia ini, saudara-saudara kita, saudara dalam jemaat, itu perlu kesaksian dari perbuatan itu. Nah, lalu bagaimana iman yang dimaksudkan dalam Yakobus ini? Itu ada di ayat yang ke-18 sampai 20. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan kembali. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, yang kedua, bagaimanakah iman yang dimaksudkan dalam surah Yakobus ini? Iman di sini, Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan selain adalah mati juga kosong. Apa maksudnya? Apa maksudnya?
Kosong di sini artinya apa? Kosong ini artinya tidak ada isi. Kalau sesuatu yang tidak ada isi ya tidak ada gunanya. Untuk apa? Contohnya, kita beli apa misalnya? Kita beli gas atau tabung oksigen. Ya. Lalu tidak ada oksigennya, kosong. Sementara ada pasien yang butuh oksigen. Apa gunanya tabung itu? Meskipun tabung itu harganya mahal, besar, bagus, kualitasnya nomor 1 misalnya, tetapi kalau tidak ada oksigennya untuk apa? Untuk apa? Nah, iman tanpa disertai perbuatan, Yakobus bilang, itu kosong, tidak ada isi. Ya kalau tidak ada isi, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Jadi pembuktian bahwa kita ini adalah orang percaya dan kita percaya kepada Kristus itu harus disertai dengan perbuatan yang mencerminkan hal itu. Barulah iman itu bisa berguna, ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi orang-orang di sekitar kita, ada manfaatnya bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tapi kalau tidak ada perbuatannya, ya kosong. Tong kosong. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati dan adalah kosong? Artinya begini, Yakobus sama sekali tidak menonjolkan perbuatan. Yakobus, banyak orang bilang begini, Yakobus ini menonjolkan perbuatan supaya masuk surga. Enggak, Yakobus justru menyelaraskan bahwa kalau kamu punya iman itu bagus. Kalau kamu percaya Tuhan, satu Tuhan, itu bagus dia bilang. Tapi hati-hati, setan-setan juga percaya. Kalau engkau hanya percaya Yesus saja, iblis juga percaya Yesus. Tapi sebagai orang percaya, saya percaya Yesus, buktikan itu. Karena orang di dunia, saudara-saudara kita, teman-teman kita, teman-teman dalam jemaat, itu perlu pembuktian bahwa saya beriman, saya percaya, ini buktinya. Saya belajar firman Tuhan, saya baca Alkitab, saya rajin melayani Tuhan, saya datang ke gereja tepat waktu, saya tidak mau absen. Ini buktinya. Saya support pelayanan dalam jemaat, baik materi, baik tenaga, baik pikiran, bahkan doa. Ini bukti saya orang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, iman dan perbuatan. Jangan sampai salah lagi bahwa perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita. Yang membuat kita punya kepastian keselamatan adalah iman yang memiliki dasar yang benar kepada Kristus. Ini sudah cukup. Tetapi karena pada saat kita bertobat dan percaya kita masih ada di dunia, maka itu dibutuhkan perbuatan yang membuktikan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh percaya. Tapi misalnya setelah kita bertobat dan percaya lalu kita mati, ya tidak perlu perbuatan. Tetapi kalau Tuhan masih akan izinkan kita hidup, itu artinya perlu yang namanya perbuatan. Dan sekiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan iman kita. Ya, hati-hati beriman. Hati-hati. Iman yang salah menghasilkan perbuatan yang salah. Sebaliknya, iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Kiranya Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Baik, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita menyanyi satu lagu terakhir kita di nomor 134. Tetaplah pegang. Apa yang harus kita pegang? Pertama, iman kita harus tetap kita pegang, harus tetap kita jaga, harus tetap kita pelihara. Meskipun dunia hari ini sangat susah, ya, iman harus tetap kita pegang. Ya. Kebenaran juga harus tetap kita pegang. Oleh sebab itu lewat lagu ini, mari kita refleksikan iman kita. Tetaplah pegang. 134 ayat 1 dan 2. Akhirnya
Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, kesempatan yang bisa kami pakai untuk belajar firman Tuhan, untuk bernyanyi buat Tuhan. Kiranya hari ini apapun yang kami lakukan, Tuhan suka. Dan berdoa untuk jemaat GBI Depok dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan berkati. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Mes dan Dela yang hari ini sedang dalam proses isoman karena terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan berkati lewat obat-obatan, lewat makanan, minuman, istirahat, dan juga anak-anaknya yang merawat Pak Tommy agar selalu juga terhindar dan semuanya cepat kembali sehat. Dan kami rindu suatu hari kembali kami bisa berkumpul kembali Tuhan, dan kota Depok ini secara umumnya bisa lepas dari PPKM dan kami semua bisa datang kebaktian tatap muka. Dan untuk jemaat Depok dimanapun berada, baik yang di dalam maupun di luar kota, kami berdoa kiranya Tuhan yang kiranya menyertai, memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maranatha.